Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka surah An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله.
انفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا ذكركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا Aku berlindung billahi kepada Allah minas syaitan dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk waman dan barang siapa yuti'illah mentaati Allah war rasulah dan rasulnya faulaika maka mereka itulah ma'alladzina bersama orang-orang yang an'amallahu telah Allah beri nikmat alaihim atas mereka minan nabiyina yaitu para nabi wassiddiqina dan para siddiqin wasyuhada'i dan para syuhada wassalihina dan orang-orang saleh wa hasuna dan sebaik-baik ulaika mereka itu rafiqa temannya dzalika yang demikian itu al-fadlu anugerah minallahi dari Allah wa kafa dan cukuplah billahi Allah alima yang mengetahui ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu beriman khudhu hidrakum bersiap-siagalah kalian fanfiru dan majulah untuk berperang subatin berkelompok-kelompok awin firu
atau majulah kalian berperang jami'an bersama-sama wa inna dan sesungguhnya minkum di antara kalian laman ada orang-orang yang layubakti anna sangat lambat untuk berperang. Fa'id maka jika asabatkum menimpa kalian musibatun suatu musibah qala dia berkata qad an'amallahu Allah telah memberi nikmat alayya kepadaku idlam akun karena aku tidak ikut ma'ahum bersama mereka syahidan dalam medan peperangan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang mana pengajian tafsir pada Selasa Masjid Al-Kautsar rahimahumullah. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, salah satunya adalah nikmat kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam artian kita menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh dan sesepuh jamaah masjid, ketua pengajian, ketua takmir masjid, dan para imam masjid dan segenap masjid sekitar, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu telah kita membahas bagaimana ciri-ciri mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka tidak segan-segannya bersumpah demi Allah asalkan dia itu tercapai yang dia inginkan. Perkara dosa dan tidak urusan. Yang penting mereka bersumpah sehingga orang percaya kepada dia. Itu adalah ciri utama. Sementara pada ayat yang akan kita bahas ini adalah yang pertama, secara umum nanti akan dibahas balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwa dia nanti bersama-sama dengan orang-orang kecintaannya, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga para salihin. Nah, begitu juga nanti ayat 2 berikutnya, ayat 2 terakhir itu menunjukkan betapa liciknya orang-orang munafik, yang mana ketika dia diajak untuk berperang malah malas-malasan, akan tetapi ketika kena musibah orang yang berperang dia mengatakan, wong tuyul aku ada tidak berangkat sehingga aku termasuk orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga yang dibawa-bawa. Nah, itulah ciri-ciri mereka. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita simak bersama ayat demi ayat yang akan kita bahas tafsirnya di dalam pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah." Dan barang siapa. Jadi barang siapa itu maksudnya siapa saja. Tapi orang Indonesia mengatakan barang siapa. Yang jelas artinya siapa saja. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan pada rasulnya. Jadi man di sini, ya, man di sini adalah man syarat, man syarat.
yang mana nanti akan ada namanya jawab syart. Ya. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu nanti bersama-sama orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Mereka siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi terjemahan wa hasuna ulaika rafiqa itu adalah mereka itulah sebaik-baik teman. Tapi kalau diperharap katakan wa hasuna dan sebaik-baik ulaika mereka rafiqa teman. Gak nyambung kan? Tapi terjemahannya maksud dari ayat ini wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ya, ini kita tafsirkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan waman. Ada wa berarti menunjukkan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu tentang orang-orang munafik. Orang-orang itu berarti dia tidak taat kepada. Sementara waman, man di sini adalah menunjukkan orang siapa saja. Yuti'illah, yuti'i artinya awalnya itu yuti, sukun, yuti gitu, yuti. Tetapi kenapa jadi kasrah? Jadi rumusnya kalau ada fi'il madhi mudhari dia sukun, lalu kemudian mau dikasih harkat, maka dia harus diberi harkat kasrah. Sekali lagi, kalau ada fi'il mudhari, kata kerja mudhari zaman sekarang gitu, kemudian dia posisinya sukun mati, kalau mau dibatasi harkat, maka harkatnya harus kasrah. Itu rumusnya. Seperti di dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu. Padahal fi'il mudhari itu gak ada yang kasrah. Tetapi kenapa kasrah? Awalnya itu yarfa' alladhina. Tetapi karena mau dikasih harkat, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Begitu juga di sini awalnya wa may yuti Allah, tetapi karena disambung dengan lafaz Allah, maka ainnya harus dikasih harkat kasrah. Karena kenapa? Rumusnya kalau fi'il mudhari itu mau dikasih harkat kasrah, maka hendaknya dikasihnya harkat kasrah. As-sakin tidak berita bil kasri. Sukun itu apabila dia pengen dikasih harkat, maka harkatnya harus kasrah. Maka itu rumus bahasa Arab. Maka oleh sebab itu wa may yuti'illah, barang siapa yang dia itu mentaati atau ta'ayati'u mentaati. Ta'ayati'u taat, tapi ta'ayuti'u mentaati. Akala yaqulu, maka akala yu'akidu memakan. Ini bedanya. Maka di sini kata Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu nanti akan bersama-sama orang yang telah Allah beri nikmat. Ya. Maka kita bahas apa yang dimaksud dengan taat di sini. Apa yang dimaksud dengan taat? Ya. Yang dimaksud dengan taat, para mufassir mengatakan, yang dimaksud dengan taat bil inqiyad di amrihi wa nahyihi. Jadi yang dimaksud dengan taat itu adalah orang-orang yang dia itu melakukan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itulah taat. Makanya kebalikannya adalah maksiat. Maksiat itu adalah orang yang tidak mengerjakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Itu namanya maksiat. Jadi taat yang dimaksud dengan taat itu, mereka itu adalah yang mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Itu disebut dengan taat. Banyak taat itu
sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa, ya, kalau takwa itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Kalau takwa itu adalah dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak dengan rasul. Bedanya. Kalau taat itu otomatis dua, langsung dua. Walaupun pada intinya nanti hanya bedanya definisinya. Kalau takwa itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau taat, mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Makanya Nabi juga ketika berkhutbah itu berwasiat takwa, walaupun beliau sendiri yang mengajak, karena kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, itu bedanya. Akhirnya hampir sama, hanya itu definisi yang menunjukkan antara taat dengan takwa. Oh, tehnya udah rampung. Enggak, ini mati dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Minumannya beda, cair. Masya. Matur nuwun ya. Sampai lupa ya. Saat ya. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kata mufassir mengatakan, ya, yang dimaksud dengan taat itu adalah orang siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengikuti dan mengerjakan perintah dan larangan, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka itulah faulaika ma'alladzina an'amallah. Maka orang-orang yang demikian itu, artinya yang taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallah, maka nanti di surga dia akan bersama-sama dengan orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Sekali lagi, orang yang taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu janji Allah Subhanahu wa taala nanti di surga itu akan bersama-sama orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi kita sedang nggak ketemu Nabi Yusuf, tapi nanti kalau masuk surga ya ketemu. Nah, kayak apa gitu kan? Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur dan percaya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nanti kita akan rinci Nabi, kenapa kok Nabi dulu baru shodiqin, wasyuhada, kok enggak salihin segala ayat gitu kan. Nah, tapi untuk mengetahuinya ini ada sebab turunnya ayat ini. Ada sebab turunnya, paling tidak kita ingat. Jadi ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, itu kan intinya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu, maka dia nanti bersama-sama dengan orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu 4 golongan yang akan dimasukkan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebab turunnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, nazulu hatainil ayataini riwayatun, sesungguhnya riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Suatu hari ja'a rajulun minal ansari ila rasul wa huwa mahzun. Suatu hari datanglah sahabat Ansar. Sahabat Ansar adalah sahabat yang menerima kedatangan Nabi di Madinah. Tapi kalau muhajirin mereka yang bersama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi yang mendatang kepada Nabi itu sahabat Ansar. Di sini tidak disebutkan namanya karena tidak tidak menunjukkan bahwa personnya, tetapi perbuatannya. Nah, gitu. Apa kata Nabi?
Datanglah seorang Ansar kepada Nabi wa huwa mahzun, dia dalam keadaan sedih. Sedih. Faqala lahu Nabi, lalu kemudian melihat dia itu murung, kemudian Nabi berkata, "Ya fulan, ma liya araka mahzuna." Wahai fulan, kenapa engkau sedih? Coba, kenapa engkau sedih? Jadi Nabi itu suka menyapa kalau orang ada aneh, disapa. Lalu kemudian faqala ar-rajul, maka orang ini menjawab, "Ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fihi." Wahai Nabi Allah, aku ingat sesuatu, memikirkan sesuatu yang gak rampung-rampung katanya. Tidur gak enak, makan gak nyenyak. Ya gitu. Balik, ya, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Jadi seolah-olah gitu. Apa kata orang ini? Sesungguhnya aku memikirkan sesuatu. Faqala ma huwa. Lalu apa yang kau pikirkan, kata Nabi? Maka jawab orang ini dengan polosnya, "Nahnu naghdu 'alaika wa naruhu nanzuru ila wajhika wa nujalisika." Sesungguhnya kami pagi dan siang, petang, kami senantiasa datang ke tempat majelismu dan kami bisa bertemu denganmu dan bisa melihat wajahmu yang indah. Jawab. Dan bahkan kami pun juga bisa duduk bersama-sama engkau sekarang. Wa ghadan turfa'u ma'an nabiyyin fala nusalli wala nasidu ilaika. Sedangkan nanti di akhirat engkau akan diangkat derajatnya, lalu kemudian engkau hanya bersama dengan para nabi dan para rasul, kami ditinggal, katanya. Sedihnya berarti intinya apa kira-kira? Sedihnya orang ini dia memikirkan di akhirat. Kalau di dunia bisa ketemu dengan Nabi, bisa duduk bersama, kalau di sini yang ngopi gitu ya. Kok tiba-tiba nanti di akhirat itu Nabi akan dipisah dengan mereka dan Nabi akan bersama para Nabi yang lain. Maka kami itu yang bikin sedih. Nah coba, jadi ke depan, bukan sedih nanti kalau kalah orang. Nah ini ya, luar biasa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Falam yarud dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya. Maka mendengar perkataan orang yang sedih karena mau berpisah dengan Nabi itu nantinya seolah-olah. Lalu kemudian Nabi tidak bisa menjawab apa-apa. Tidak bisa menjawab apa-apa. Maka fa'atahu Jibril di hari ayat. Lalu kemudian turunlah Jibril dengan membawa ayat ini sebagai penghibur orang tersebut. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wassiddiqin. Maka akan sesungguhnya seolah-olah Allah dengan malaikat Jibril datang itu mengatakan, kalian jangan sedih, sekarang kalian bisa berkumpul dengan Nabi, bisa melihat wajah Nabi. Begitu juga nanti kalau engkau yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga bisa bersama-sama dengan Nabi. Makanya kalau tafsirnya Dr. Mustafa Umar mengatakan di sana nanti itu di surga itu walaupun maaf beda tingkatannya surganya dengan Nabi, para Nabi, tapi Nabi itu juga keliling ke surga yang di bawahnya. Ya, di bawahnya gitu lah, di anuku katanya gitu ya. Digoleki. Walaupun tidak satu level gitu. Tapi tetap dicari itu demi untuk menyenangkan kaumnya. Enggak ditinggal gitu. Ini kan luar biasa ya Nabi. Ini gambarannya, ini kan sebagai motivasi. Ini sebagai dalil kalau kita khutbah, kita menyampaikan kepada orang dalam khutbah mukaddimahnya itu kasih hadis yang memicu orang bisa terperang, itu kan bagus. Intinya nanti ternyata taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ada sababun nuzul. Ternyata sababun nuzulnya ada orang yang sedih karena seolah-olah dia itu hanya bisa di dunia saja dengan Nabi, akan tetapi nanti tidak. Nah, untuk menjadikan orang ini senang sekaligus janji Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari apa yang dikatakan oleh orang yang sedih karena berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang lain banyak kan? Di antaranya barang siapa yang suka maka dia akan bersama-sama dengan orang yang dicintai, dan gitu kan. Jadi kita siapapun yang kita cintai akan bersama dengannya. Nah, baik, itu adalah sebagai dalil. Kemudian ayat ini juga Bapak dan Ibu sekalian, minan nabiyyin wasiddiqin dan seterusnya ini
adalah sebagai tafsiran daripada surat Al-Fatihah yang di situ disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang engkau telah beri nikmat pada mereka. Tapi Allah tidak menjelaskan siapa mereka, ya kan? Nah, jadi kan itu di surah Al-Fatihah kan mudah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Tapi tidak disebutkan siapa orang yang diberi nikmat itu, maka tafsirannya nyambung. Jadi orang-orang yang Allah telah beri nikmat itu maksudnya adalah yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, lalu kemudian wassalihin dan orang-orang yang saleh. Jadi itu tafsir daripada surat Al-Fatihah. Nyambung jadinya kan. Selama ini kan nggak tahu apa maksudnya ya kan, nggak kebayang kan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Sopo ikan dulu. Nah, itu tafsirannya. Maka ada tafsir itu namanya tafsirul ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Tapi kita nggak tahunya karena belum nyampe dalam kita belajar. Tapi kalau udah lewat nanti akan ketemu semua. Seperti dalam surat Al-A'raf itu, dalam Al-A'raf Rabbana zalamna anfusana, itu kan tafsiran daripada fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada suatu kalimat, kata Nabi Adam. Lalu kemudian dengan kalimat itu Nabi Adam diampuni dosanya kan gitu. Tapi tidak dijelaskan di surat Al-Baqarah kalimat itu apa. Nah, maka tafsirannya di dalam surat Al-A'raf. Apa kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu, yaitu istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah tafsir ayat bil ayat. Ini dalam ilmu tafsir namanya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu nanti akan bersama-sama dengan para nabi dan para rasul. Ini dalam artian jadi tidak ada sekat lagi antara nabi dengan umatnya apabila dia taat kepadanya. Begitu ya. Sehingga kata mufassir mengatakan wa qawluhu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin bayanun lil mun'im alaihim alladzina sayakunul muti' fi suhbatihim wa wafdihim. Karena sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu yang paling tinggi derajatnya adalah pasti para nabi. Jadi Nabi Muhammad taat kepada Allah, taat juga dan percaya bahwa ada nabi-nabi sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi Allah. Jadi para nabi semua itu mengakui, baik itu nabi yang pertama ataupun turun yang terakhir ke atas, semuanya mengakui. Nabi Adam mengakui bahwa nanti itu ada Nabi Muhammad karena sudah tertulis sebelumnya kan gitu kan. Bahkan sampai-sampai mereka itu ketika berada waktu Isra dan Mi'raj kan, ketika dapat di langit semuanya itu masing-masing nabi yang ada di langit itu kemudian bertanya ketika malaikat Jibril masuk. Jibril bertanya siapa? Muhammad. Pertanyaannya siapa Muhammad itu bukan, tapi pertanyaan mereka apakah Muhammad sudah diutus? Nah itu kan berarti sudah dapat bocoran dari Allah dari malaikat Jibril. Sehingga pantasnya ketika ketemu dengan Nabi Musa, lalu kemudian sudah ketok pintunya, wahai Musa, Jibril sama siapa? Sama Muhammad. Apakah Muhammad sudah diutus? Sudah. Assalamualaikum wa alaika, kan gitu kan? Salam sejahtera untukmu. Maka itu menunjukkan bahwasanya para nabi semuanya itu sudah mengenal, saling mengenal. Makanya Nabi Muhammad mengaku kepada Nabi Isa itu adalah kakaknya gitu kan. Saudara lebih tuanya. Itu menunjukkan sudah semua para nabi itu sudah saling mengenal. Hanya saja kita kadang-kadang belum nyampe ilmu kita kepada pengenalan mereka itu. Tidak ada yang bisa mengenalkan kecuali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Jadi yang pertama yang akan bersama orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah para nabi. Jadi para nabi itu memang tidak ada makanya kan setiap ada keterangan pasti ada pengecualian, gitu kan? Setiap ada pernyataan pasti ada pengecualian. Seperti contohnya, semua orang akan ditanya di kubur, gitu kan? Kecuali para nabi. Kalau para nabi obati ya nabi. Gitu. Itu kan pengecualiannya. Dan banyak lagi. Setiap orang nanti akan melewati disebut dengan siratal mustaqim, kecuali orang yang mendapat bighairi hisab, kan gitu. Itu semuanya. Lalu kenapa disebutkan? Karena rata-rata kebiasaan secara umum itu harus ada. Kayak seperti kita masuk suatu tempat yang di situ sangat ketat, kita harus antri, sementara yang enggak langsung aja. Itu kan banyak. Itulah modelnya seperti itu. Itu baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat. Jadi bukan hanya karpet merah yang akan dilewati, tapi karpet hijau. Hijau karena di sana namanya tempat hijau gitu ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama yang paling taat kepada Allah dan kepada para rasul adalah para nabi. Kemudian yang kedua adalah siddiqin. As-siddiqin. Lalu kenapa siddiqin ini lebih didahulukan daripada orang mati syahid? Maka para ulama mengatakan karena tingkatan yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang siddiq. Sehingga Abu Bakar dapat gelar as-siddiq, beliau juga mendapatkan syuhada, ya kan? Akan kenapa derajatnya itu lebih banyak siddiqnya itu daripada syuhada? Karena di mana pada saat orang-orang pada saat itu tidak percaya kepada Nabi, maka Abu Bakar yang percaya. Itu disebut dengan siddiq. Sadaqah percaya. Kalau sadaqah mempercayai. Itu kan sudah lebih dalam. Karena ketika Abu Bakar siddiq itu mau dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy ketika saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Biasanya kan cerita gitu. Aku tadi malam pergi ke sana, terus pulang sebelum subuh ngapusi, kata mereka. Akhirnya pada saat itulah ini senjatanya buat Abu Bakar, katanya. Yang semua orang para imannya udah kendor semuanya, ini akan habis semuanya, yang masuk Islam akan lemah imannya kalau sudah ngegongnya itu Abu Bakar. Maka mereka itu datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar, pada Abu Bakar lagi di kebun. Kami teriak-teriak, ya abu-abu itu Abu Jahal, abu-abu lainnya itu datang kepada mereka. Nyampe kepada Abu Bakar, percaya enggak kan? Udah di kebun itu. Bahwa temanmu itu enggak bilang Nabi, enggak, temanmu itu. Kadang-kadang orang kalau enggak suka kan gitu. Padahal tahu namanya tapi itu enggak pernah. Tetangganya kalau nggak suka itu padahal tahu itu karena berarti ciri ada orang yang tidak suka gitu. Nah begitu juga ini temanmu. Terus apa kata dia? Katanya semalam itu dia pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis, terus naik kemudian turun lagi. Lalu kemudian sebelum subuh datang. Padahal aku ini pengalaman, kata mereka. Kami ini pengalaman perjalanan ke sana itu berapa? Sebulan lebih malah. Pulang pergi berarti 2 bulan. Jadi kalau dagangan itu setengah tahun mereka itu baru laku, baru kemudian pulang. Ini hanya ditempuh dengan separuh malam. Maka apa jawaban Abu Bakar? Lebih dari itu pun kalau itu perkataan Muhammad, wallahi aku percaya. Masya Allah. Wah, iki katanya. Itulah kekuatan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, seandainya Nabi Muhammad mengatakan tembok ini putih seumpama, aku mata saya ini melihat bahwa tembok ini putih, kemudian Nabi Muhammad mengatakan hitam, tidak putih, bukan temboknya yang kusalahkan tapi mataku sendiri, kata Abu Bakar. Dari sapi percayanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tembok itu benar-benar putih.
Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan itu hitam, bukan yang diperiksa temboknya, tapi mataku mungkin yang keliru. Itu dari satu kuatnya Siddiq namanya Abu Bakar. Nah pada saat itulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang Siddiq ini derajatnya di bawah level para nabi dan para rasul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini urutannya adalah urutan ketaatan. Ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, yaitu yang pertama para nabi itu pasti kan. Kemudian yang kedua siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dia mempercayai apa yang dibawa oleh nabi. Maka kata para mufassir yang disebut dengan siddiqin jamak dari siddiq wahum alladzina sadaqu bi kulli ma jaa bihi rasul tasdiqan la yutalihu syakku. Jadi yang dimaksud dengan siddiq itu kata beliau, jadi orang-orang berarti termasuk kita juga bisa menjadi siddiq dengan catatan apa? Dia mempercayai 100% terhadap apa yang diucapkan dan dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesungguhan percaya yang tidak ada taranya serta tidak ada ragunya sama sekali. Kalau kita kan masih ragu tuh, nanti tenang atau orang ini nggak bisa, itu belum siddiqnya. Jadi makanya Abu Bakar itu total. Itulah yang disebut dengan bataslah ketika gelar yang pertama yang diberikan kepada Abu Bakar itu as-siddiq, bukan as-syuhada, tetapi as-siddiq. Itu dari saking tingginya derajat ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang mendapatkan prioritas yang bisa berkumpul dengan orang-orang yang telah dinikmat oleh Allah itu adalah syuhada. Asy-syuhada jamaknya syahid. Syahid itu satu, kalau syuhada banyak. Wa hum alladzina istashhadu fi sabilillah min ajli i'la'i dinihi wa syi'arihi. Jadi yang dimaksud dengan syuhada itu adalah orang yang dia mempertahankan di jalan Allah, agama Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan panji-panji Islam. Jadi tidak harus yang ikut ke perang Badar, kalau itu sudah tidak ada keraguan lagi. Tapi siapa saja pada zaman ini pun juga yang mempertahankan keimanannya di jalan Allah itu juga termasuk syuhada. Itu ada. Jadi luas ternyata. Menurut mufassir itu tidak terbatas orang yang hanya ikut perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, tidak hanya itu. Tetapi orang secara umum yang mereka mempertahankan agamanya untuk menegakkan, itulah juga disebut dengan jihad fisabilillah. Ini bukan ayat jihad, tetapi ayat taat. Beda. Ini ayat ketaatan. Hanya ciri-ciri orang yang taat itu adalah salah satunya mereka yang mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya mujahid. Termasuk juga kan man taraka, barang siapa yang menuntut ilmu fahuwa syahidun fi sabilillah. Itu. Jadi sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya kalau gak iso ke Palestina ya karena bikin repot juga kan. Kalau kita membantu sana malah kita yang dirawat. Mendingan begini ada pengajian datang itu sudah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kalau sudah orang tidak ada yang belajar tafsir, tidak ada yang belajar Al-Qur'an, siapa lagi yang akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita? Ya, coba kalau seumpama di Jogja ini gak ada orang yang pengajian, gak ada, kemudian orang yang bahas tentang Al-Quran gak ada, nanti generasi kita itu kepada siapa yang akan menjelaskan? Maka itulah yang disebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi praktek dan urutan para syuhada, walaupun mereka itu juga dapat tempat yang sangat istimewa di hadapan Allah, tetapi masih ketaatannya itu di bawah gelar siddiqin. Jadi Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya itu masih masuk siddiqin. Sementara yang lain itu masuk syuhada, gitu kan? Itulah yang membedakan derajat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
yang akan bersama-sama dengan orang yang taat kepada Allah dan Rasul yang sudah Allah beri nikmat itu adalah as-shalihin. As-shalihin kan lebih umum. As-shalihin yang lebih umum. Jadi kalau orang sudah nabiyyin, siddiqin wa syuhada pasti dia saleh. Pasti. Akan tetapi orang yang saleh itu bukan hanya orang yang syahid dan bukan hanya orang yang siddiq, karena ada level di bawahnya itu masih ada. Maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan salihin itu jamak dari saleh, wahum alladzina saluhat nufusahum wastaqamat qulubahum wa addu ma yajibu alaihim. Nah, ini. Jadi yang dimaksud dengan orang yang saleh itu yang dia memperbaiki diri sendiri dan keluarga, lalu kemudian istiqamah dengan perbaikan itu. Istiqamahnya itu yang berat. Kadang memperbaiki sehari, 5 harinya enggak. Nah, itu belum saleh. Gitu kan, jadi berat. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan orang saleh itu yang dia mampu untuk memperbaiki dirinya, lalu kemudian setelah itu istiqamah. Acik istiqamah itu kalau bahasa kita, acik dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi artinya sekali taat tetap taat. Makanya kenapa? Ya, makanya kenapa malaikat itu kepada manusia itu kalah ya. Secara umum kalah kepada manusia derajatnya, karena malaikat itu monoton, tidak bertambah. Suruh itu terus, sehingga keimanannya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tetapi kalau manusia itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Kalau kita bertambah terus atau kurang terus? Tambah kadang kurang, ya kan? Tambah kadang-kadang kurang, lagi malas seperti kurang berarti. Tetapi kalau para nabi naik terus. Nah, nabi itu dari kalangan manusia. Maka oleh sebab itulah mana yang lebih tinggi derajatnya, orang, manusia atau malaikat? Kalau para nabi pasti lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau kita kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang lebih rendah. Itulah jawaban ketika mengamal dengan as-shalihin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itu golongan semua itu maksudnya, mereka itulah pertemanan yang sangat baik. Jadi pertemanan itu artinya kan ya gabung di situ ya ada tempatnya, dan begitu juga bersama-sama dengan para nabi dan para rasul. Jadi ini tafsiran daripada ayat yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa orang biasa pun walaupun bukan nabi tetapi mempunyai sifat-sifat yang seperti itu, nantinya itu bukan hanya berkumpul dengan sesama kitanya tetapi juga para nabi dan rasul. Apalagi kenikmatan yang paling nikmat itu kan apabila bertemu dengan Allah, gitu kan? Itu paling tingginya ketika di surga. Kemudian yang berikutnya, kenikmatan yang paling tinggi ketika nanti di surga itu adalah kita bertemu dengan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantaslah ketika Nabi sebelum beliau wafat itu beliau mengatakan bahwasanya nanti akan ada orang walaupun dia itu tidak bertemu dengan aku akan tetapi tetap mencintaiku, maka itulah sebenarnya orang yang paling baik, katanya gitu. Dan ini juga ayat ini berkaitan dengan kisah bagaimana Aisyah menceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Aisyah menceritakan tidaklah para nabi ketika beliau itu sakit kecuali ditanya 2 pilihan oleh Allah. Itu hadisnya sahih. Jadi para nabi yang sakit, ketika sakit siapapun, maka pasti ditanya 2 pilihan, mau dunia ataupun mau akhirat, gitu. Mau dunia ataupun akhirat. Semua para nabi. Nah, begitu juga pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sakit yang terakhir kata Aisyah, maka Aisyah itu menguping, mendengarkan di samping beliau itu ucapan pilihannya itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka Aisyah berkomentar bahwa yang jawabnya Nabi Muhammad minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin itu adalah sebagai jawaban ketika Allah suruh milih beliau.
Pilih dunia atau akhirat. Makanya yang pilih itu adalah akhirat, artinya pengen berkumpul di akhirat nanti dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ayat ini juga berkaitan, ada dua sababun nuzul. Yang pertama adalah tentang orang yang Ansar tadi, kemudian yang kedua tentang bagaimana Aisyah menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan sakit. Yang terakhir malah kemudian beliau itu menjawab minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu sebagai jawaban dari suruh milih satu dari antara yang dua. Itu jawabannya adalah, ya Allah, saya milih itu adalah bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada wassalihin. Maka pantasnya ketika Allah menutupnya, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan itulah semua adalah merupakan fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah yang mengetahui. Jadi kalau ada kata-kata kafa itu cukuplah. Wa kafa billahi wakila, gitu kan? Cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah sebagai yang mengetahui. Itu cukupnya. Maka di sini menunjukkan fadl itu adalah anugerah Allah yang mungkin tidak sebanding dengan amal perbuatan kita. Gitu? Coba kalau kita melihat amalan dibandingkan dengan para syuhada, para sholihin, kan jauh sekali. Gitu? Apalagi pada Nabi, nggak ada seperempatnya, nggak ada. Tapi kenapa di situ digandengkan karena taat kepada Allah dan Rasulnya? Berarti di sinilah, karena kita melakukan hal semacam itu bersama dengan para nabi bukan karena semata-mata amal. Karena kalau dihitung amalnya pasti tidak nyanda. Tidak nyanda pasti tidak. Tetapi kenapa kok dijejerkan bahkan dikumpulkan? Maka ditutup oleh Allah, dzalikal fadlu minallah. Itu adalah anugerah. Namanya anugerah itu walaupun dia tidak menang tetapi dapat hadiah dan itu. Ada kan anugerah, seperti ada salah satu tokoh dia mengatakan, aku itu pinter. Kok pinter apa? Aku dikasih gelar doktor, dikasih orang sekolah. Namanya anugerah kan gitu. Itu gambarannya. Jadi gak kerja, gak kuliah tapi dapat. Nah, itulah anugerah. Nah, iya kan? Nyerempet somongannya gitu. Kayak gitu. Ini gambaran bahwasanya tidak boleh terlalu pede. Wah, aku amalnya sakit. Pokoknya RT aku paling sumpah. Gak bisa. Karena itu semuanya kalau dibandingkan kepada syuhada wasalin jangan. Tetapi yang paling dibutuhkan itu adalah fadl, anugerah dari Allah yang mengalahi segala-galanya. Makanya kata orang pepatah Indonesia mengatakan, orang pintar itu karena kalau orang bejo. Jadi orang kalau mendapatkan fadl dari Allah itu bejo. Amalannya sipit, pas-pasan, tetapi dia mendapatkan gelar nantinya berkumpul dengan para syuhada wassalihin. Itu yang luar biasa. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita ibadah adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi jangan sampai kita mempunyai angan-angan diri, aku udah banyak ibadahnya, maka udah cukup. Padahal kalau dibandingkan dengan nikmat, jauh sekali, ya kan? Jauh banget. Apalagi berkumpul para nabi. Maka inilah sebabnya. Jadi kalau begitu gak usah amal, ya salah. Harus beramal saleh. Beramal saleh hanya saja ketika kita beramal saleh, jangan sampai amal saleh kita itulah yang menyebabkan kita itu mendapatkan maghfirah Allah sehingga berkumpul dengan para nabi. Itu semata-mata fadl atau karunia yang Allah spesialkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang setelahnya itu pada dasarnya itu minggu depan yang dibahas, yang intinya di situ, wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah kalian, ini para orang-orang yang beriman, dan kemudian berperanglah, berangkatlah untuk berperang, baik itu berperang dengan satu kelompok ataupun bersama-sama. Karena ada di antara kalian itu, kata Allah, karena ada di antara kalian itu
yang mereka itu berat sekali, malas-malasan untuk maju ke medan perang. Ini adalah gambaran orang-orang munafik. Kalau dia ada perang nggak mau dia. Mau tapi nanti di tengah jalan balik. Kan malah bikin kisruh juga kan. Berangkat tapi nyampe memang beralih. Nah, itulah diri mereka. Untuk lebih jelasnya siapa mereka itu sebagai tafsirnya nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kan pedes gitu kan. Tafsir kayak ini pedes dan bisa menikmati apa yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita berikan kesehatan sehingga bisa belajar dan bersama dengan tafsir ini. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.